Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Bertemu dengan saya kembali di mata kuliah bisnis pada pertemuan ke-13. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah perusahaan itu bisa hadir secara digital melalui pengimplementasian sistem e-bisnis itu sendiri. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep bisnis digital, kemudian pada hari ini kita akan melihat bagaimana konsep dari e-bisnis itu sendiri dapat kita implementasikan dan dapat kita wujudkan menjadi sebuah sistem yang benar-benar bisa kita gunakan dan bisa dijangkau oleh pelanggan atau customer itu. Kalau teman-teman bisa bayangkan, ketika teman-teman ingin membuka sebuah toko online, biasanya itu tidak hanya cukup dengan produk yang kita jual memiliki kualitas bagus. Kita harus menyiapkan yang namanya server, kemudian ada yang namanya website, kemudian kita harus mempersiapkan sistem pembayarannya, bagaimana promosi digitalnya, kemudian sampai dengan bagaimana keamanan transaksi customer itu bisa kita perhatikan. Nah, dari elemen yang tadi yang saya sebutkan, bagaimana caranya mereka bisa saling terhubung, membentuk sebuah ekosistem menjadi suatu e-bisnis yang utuh. Poinnya adalah, ini adalah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini di pertemuan ke-13, teman-teman. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nanti teman-teman diharapkan bisa menjelaskan dan mengimplementasikan yang namanya e-bisnis itu sendiri, ya. Ada tahapannya, ada server lokal, penyiapannya CMS. CMS itu adalah Content Management System. Kemudian bagaimana cara instalasi, kemudian ada yang namanya evaluasi. Kemudian bagaimana teman-teman bisa menjelaskan konsep dari promosi itu sendiri, strategi untuk memperkenalkan suatu produk, kemudian bagaimana cara konvensional hingga cara yang digital. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari adalah bagaimana kita menjalankan e-bisnis. Kalau kita bicara e-bisnis, berarti konsepnya bisa dijalankan secara digitalisasi. Kemudian ada yang namanya e-payment. E-payment itu bagaimana mekanisme pembayaran elektronik yang bisa kita akomodasi, kita berikan kepada si konsumen nanti membeli produk atau jasa kita melalui konsep e-bisnis itu sendiri. Ini adalah tujuan pembelajaran yang ada di pertemuan ke-13, teman-teman. Jadi nextnya kita akan membahas 4 tahap dalam mempersiapkan atau mengimplementasikan e-bisnis itu sendiri, teman-teman. Ya, kita harus melihat ya secara komprehensif. Jadi kalau dari sini ada 4 tahapan. Ini yang pertama, kemudian ini kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, untuk membangun yang namanya toko online, teman-teman, itu seperti membangun suatu restoran. Artinya di dapur perlu ada uji coba, kemudian bagaimana resepnya, resep kita bayangkan sebuah sistem, kemudian ada proses memasaknya, kemudian uji rasa sebelum dibuka untuk umum. Itu adalah tahapannya. Nah, kalau kita lihat sebelum toko online itu bisa diluncurkan, 4 tahapan ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita menyiapkan server lokal terlebih dahulu. Nah, server lokal ini bisa kita jalankan, artinya kita bisa akses di dalam suatu laptop kita saja, misalnya seperti itu, server lokal. Dengan beberapa aplikasi, ada yang namanya XMPP, kemudian WAMP, dan ada yang namanya LAMP. Ini adalah bagaimana kita mencoba
menguji coba servernya terlebih dahulu, ya. Kemudian kita memilih, ya, di dalam CMS-nya menggunakan apa? Content Management System-nya. Ada Joomla platformnya, ada WordPress, ada PrestaShop, ada yang namanya OpenCart. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya instalasi sistem. Jadi instalasi sistem itu bagaimana semua sumber dari suatu sistem itu bisa berjalan, kemudian bisa menjalankan yang namanya installernya lewat suatu aplikasi browser. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana kita melakukan evaluasi sistem. Bisa kita check out atau tidak, keranjangnya bisa enggak kita tambahkan, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, jika teman-teman membuka suatu toko online, ya, pakaian misalnya, tahapan mana yang menjadi tahapan yang paling penting dan kenapa? Ini pertanyaan yang mungkin nanti bisa teman-teman sambil pikirkan ketika melihat video pembelajaran ini. Nah, kita masuk ke tahapan yang pertama, teman-teman. Ada yang namanya server lokal, ya. Server lokal itu bagaimana, ya, lingkungan kerja yang digunakan untuk mengembangkan suatu website, kemudian CMS-nya, Content Management System-nya, sebelum diimplementasikan atau dipublikasikan ke internet. Jadi ada beberapa software yang paling umum digunakan itu adalah SAM atau XAMPP. Kemudian ada WAMPP, ada LAMP, kemudian ada AppSource. Nah, kalau teman-teman bisa membayangkan suatu server lokal itu anggaplah seperti dapur tempat kita latihan memasak tadi, kalau in case kita menjalankan bisnisnya itu restoran. Ketika belajar memasak, kita tentu tidak langsung biasanya membuka restoran, nggak mungkin dong customer kita menjadi kelinci percobaan untuk mencoba masakan yang kita sudah buat. Nah, si server lokal ini adalah bagaimana kita bisa berlatih terlebih dahulu, mencoba resep, kemudian memperbaiki kesalahan, kemudian ketika sudah yakin baru bisa dijual kepada pelanggan. Begitu pula dengan website server lokal ini. Contohnya, misalnya ada seorang mahasiswa yang ingin membuat sebuah toko online, teman-teman, ia harus melakukan instalasi XAMPP di laptop untuk membuka yang namanya localhost. Dengan cara tersebut, ia bisa mengembangkan website tanpa membeli hosting. Jadi, ini adalah step by stepnya. Teman-teman harus download, kemudian install di komputer, dicoba dulu mengakses localhostnya, kemudian server lokal siap digunakan. Kenapa sih kita harus menggunakan server lokal itu sendiri? Ini kita bisa menguji coba, testing, dan memperbaiki ketika ada suatu kesalahan, ya. Ini analoginya teman-teman, ya. Tadi yang kalau server lokal itu tempat kita latihan, ya. Kemudian teman-teman download XAMPP, kemudian install di laptop, kemudian bisa mengakses yang namanya localhost. Kalau sekarang teman-teman tidak bisa mengakses localhost karena web servernya itu belum ada, ya, localhost. Jadi kita tidak perlu internet, misalnya seperti itu, dalam menjalankan yang namanya web server lokal ini. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah bagaimana kita memahami yang namanya CMS atau Content Management System. Nah, si CMS ini atau Content Management System ini adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat suatu website tanpa harus melakukan coding, ya, mengetikkan kode dari awal, ya. Contohnya tadi yang sudah kita sebutkan pada slide yang pertama, ada yang namanya WordPress, ada yang namanya Joomla, ada yang namanya OpenCart, ada yang namanya Zencart. Nah, biasanya yang umum dan paling banyak digunakan adalah saat ini biasanya WordPress, ya, yang populer lah bisa dikatakan seperti itu.
karena masih banyak add-onsnya, kemudian pluginnya itu juga masih banyak. Jika teman-teman ingin membuka suatu toko online, kita tinggal menambahkan misalnya plugin WooCommerce contohnya, kemudian plugin-plugin yang lain untuk mengakomodasi konten-konten yang ada ya. Ini joomla.org, kemudian oscommerce.com, wordpress.org, OpenCart, kemudian ada PrestaShop, ada Zencart ya. Untuk mengelola CMS biasanya seperti ini teman-teman. Ada setting halaman utama, kemudian masuk ke bagian general configuration, ada user di sana, kemudian end customer, kemudian ada yang namanya product option, template, modul sistem, pengiriman pembayaran, pajak, kupon, diskon, voucher, alur belanjanya, dan ini bisa kita setting ya. Misalnya di dalam satu case sebuah toko fashion ya, ini sebuah toko fashion memilih WordPress dan WooCommerce karena komunitasnya besar dan banyak tema yang gratis, sama seperti kita memilih resep dasar yang paling banyak tutorialnya di internet. Kita tinggal plugin aja ya teman-teman. Ini untuk CMS atau Content Management System. Nah, cara menginstalasinya masuk ke dalam instalasi sistem itu sendiri. Yang pertama, kita sudah menjalankan yang web server ya. Web server tadi apa? Aplikasinya misalnya adalah XAMPP. Nanti ada pilihan untuk melakukan aktivasi localhostnya atau web servernya. Kemudian kita harus membuat folder dengan nama foldernya itu yang paling umum itu adalah htdocs. Ini adalah tempat penyimpanan resource dari localhost atau web servernya. Kemudian kita mengcopy yang sudah kita download, misalnya templatenya, kemudian kita masukkan ke tadi htdocs, kemudian kita coba buka browser untuk mengakses web server. Nah, ini adalah untuk mengakses web server. Kemudian baru kita bisa melakukan instalasi. Instalasi apa? Instalasi yang namanya CMS, Content Management System ya. Jadi kita harus melakukan instalasi, kemudian baru bisa misalnya drag and drop, kita milih pembayarannya kayak gimana, kemudian temanya seperti apa di dalam sistem e-business atau e-commerce kita. Tadi mau menggunakan WordPress, Joomla, ataupun PrestaShop, ada Zencart atau yang lain. Nah, kemudian kalau sudah implementasi sistemnya sudah beres nih, kita sudah punya web server lokal. Coba kita yang lakukan tahapan yang keempat adalah bagaimana kita melakukan evaluasi sistem itu sendiri. Kita lihat nih, alur sistemnya berjalan dengan baik gak ya, sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan ERD, Entity Relation Data, kemudian misalnya sesuai dengan kondisi kebutuhan sistem yang ditentukan sejak awal atau enggak. Kemudian tampilannya sudah benar atau enggak secara UI, secara experience-nya untuk nanti mengakomodasi kebutuhan pelanggan kayak gimana, kontennya, kemudian sudah rapi atau belum, kemudian bebas dari kesalahan tampilan, ngekliknya apa, nanti yang di checkout barangnya apa. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian dari bagian CMS-nya, apakah template-nya itu sudah responsif, artinya ketika dibuka di smartphone dia sudah menyesuaikan dengan aksesnya, mau laptop atau di smartphone. Jadi secara analogi bahwasanya yang namanya evaluasi sistem itu seperti kita menguji rasa sebelum kita membuka
restoran yang tadi kita analogikan di awal untuk dibuka secara umum. Boleh kita cicipi, itu adalah alur belanjanya. Kemudian memeriksa tampilan piringnya, itu adalah UI-nya, user interface. Memastikan makanannya tetap enak dan bisa dipesan melalui mobile misalnya, itu adalah bagaimana kita melihat prosesnya, dan semua diperiksa sebelum pelanggan yang asli sesungguhnya itu datang. Ini yang namanya evaluasi sistem, teman-teman. Tahapan terakhir setelah kita bisa mengimplementasikan tadi, dari mulai instalasinya, menjalankan web servernya atau local hostnya, kemudian kita instalasi platformnya, mau OpenCart, WordPress, Zencastr ataupun PrestaShop, baru kita lakukan evaluasi. Nah, kita masuk ke setelah kita memahami tadi instalasi di dalam marketplace atau e-commerce itu sendiri. Setelah kita melakukan evaluasi sistem, artinya kita sudah melakukan uji kelayakan lah bisnis kita. Setelah kita nilai bahwasanya bisnis kita layak untuk dipublikasikan, produknya sudah siap semuanya, baru kita melakukan yang namanya promosi. Kenapa promosi itu menjadi salah satu hal yang terpenting? Itu kan pertanyaannya, ya. Tadi setelah kita punya web, ada tantangan yang harus kita coba hadapi, istilahnya seperti itu, yaitu mendatangkan pelanggan atau customer. Ini adalah peran dari yang namanya promosi, yang tujuannya bagaimana kita, pelaku bisnis, pemilik e-bisnis, memperkenalkan produk kepada calon pelanggan kita. Ya syukur-syukur bisa dikonversi menjadi transaksi untuk meningkatkan penjualan dan bagaimana kita membangun yang namanya loyalitas pelanggan. Jadi promosi itu bukan hanya tentang diskon, ya, tapi banyak orang yang mengira promosi itu harus menurunkan harga. Padahal yang namanya promosi itu juga bagaimana kita mengedukasi produk kita kepada pelanggan, membangun citra brand produk kita, kemudian menciptakan hubungan dengan pelanggan. Itu adalah bagian dari promosi. In case misalnya contoh di UMKM, saya membuka sebuah toko kopi yang memberikan promo beli satu gratis satu saat pembukaan toko online. Tujuannya itu bukan hanya sekedar memberikan potongan harga, tetapi bagaimana orang itu bisa mengenal apa produk yang kita jual. Oh, di situ ada kopi tuh, coba seperti itu. Itu adalah poin penting kenapa promosi itu dibutuhkan, ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara promosi, ya, dan mengapa sih promosi itu harus berbeda-beda. Misalnya kita promosi di email, misalnya dengan membangun dengan SMS, misalnya ada pembicaraan, kemudian ada yang namanya ads, iklan, medsos, website, dan lainnya. Analoginya adalah ketika kita menjual ke remaja lewat sosial media dan menjual pengusaha lewat email, formatnya adalah dua bahasa. Artinya bahasanya yang berbeda, ya. Bagaimana kita bisa mengakomodasi yang muda atau yang dewasa. Alasan kenapa sih promosi itu harus berbeda-beda? Yang pertama adalah bagaimana kita memahami karakteristik customer, dari mulai gender, umurnya, status perkawinan, pendidikan, etnis, jabatan, pendapatan, kepribadian, dan lifestyle. Kemudian bagaimana kita harus melihat yang namanya perilaku konsumen itu kayak gimana. Konsumen satu memiliki kebiasaan yang berbeda dengan konsumen yang lainnya. Itu kenapa proses promosi kita itu perlu dilakukan berbeda-beda. Nah, dari promosi konvensional ke promosi digital, kita lihat teman-teman, ya, ada non digital, ada yang digital. Saat ini trennya itu larinya adalah bagaimana promosi itu dengan digital. Trennya seperti itu. Contoh yang real, toko buku dulu memasang iklan itu di koran,
non digital. Sekarang sudah bergeser tuh, banyak yang berbelanja melalui iklan yang ada di media sosial, dan anggaran secara korporasinya, secara bisnisnya itu berpindah rumah dari yang cetak sekarang pergi ke layar. Konsumen sekarang mempunyai memori yang jangka pendek secara emosional, kurang merencanakan kunjungan ke pusat berbelanja, tapi bagaimana sekarang mendorong promosi itu dilakukan secara digital. Ini yang harus kita perhatikan juga, teman-teman, karena ini perubahan perilaku konsumen ya, yang tadinya masih menggunakan kertas, sekarang orang-orang tuh sudah bergeser ya. Selanjutnya, kalau kita lihat, ini adalah teknik promosinya yang harus kita perhatikan. Web viral, kemudian jejaring sosmed, komunitas, newsletter yang paling sering itu ada di banner di apps kita, kemudian ada emailnya ya, kemudian ada website SEO, search engine optimization, kemudian ada AdWords, banner, backlink, kemudian ada layanan di Google. Kemudian kalau analogi sederhananya, bagaimana kita bisa menggabungkan semua channel untuk melakukan promosi ya, dan kita seperti menebar jaring. Semakin banyak sistem promosi yang kita gunakan, potensi orang, pelanggan, customer datang ke bisnis kita itu semakin banyak juga ya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian ketika kita melakukan proses online, kita harus mempersiapkan domain. Domain itu apa sih? Yang mungkin teman-teman tahu, org. Kemudian ada yang namanya .com. Kemudian ada yang namanya .co, .id. Kemudian ada .ac, .id. Itu adalah domain, ya. Nah, tujuan yang paling akhir ketika kita sudah mempersiapkan, tadi sudah ada evaluasi, kita sudah siapkan promosinya, kita harus memahami bahwasanya kita harus melakukan pembelian domain. Kita harus memilih nama domainnya, kemudian menentukan TLD atau ccTLD sesuai dengan kebutuhannya, kemudian mempersiapkan dokumen pengurusan domainnya, dokumen khusus, atau misalnya harus registrasi ke Pandi. Kemudian contoh domainnya ini yang tadi saya sebutkan. Jadi domain itu semacam apa ya istilahnya, rumah lah ya, rumah untuk kita menjual, ruko ya, untuk kita berjualan produk. Jadi kalau ada toko fisiknya, toko digitalnya itu adalah domain. Tanpa alamat ini orang-orang tidak bisa mengakses toko atau e-bisnis kita ya. Harus memiliki yang namanya terlebih dahulu adalah domain. Kemudian ini adalah persiapan hosting. Setelah kita membeli yang namanya domain ya, kita harus melakukan hosting. Hosting itu adalah tempat menyimpan ya, tempat menyimpan seluruh data website agar didapat diakses melalui internet. Tanpa hosting, website tidak bisa diakses oleh pengguna kalau kita tidak memiliki yang namanya hosting. Kemudian bagaimana kita memilih hosting? Kita harus memperhatikan kapasitas penyimpanan, baik itu bandwidth-nya, uptime-nya, kemudian keamanannya, dan bagaimana service yang bisa diberikan kepada pelanggan. Jangan hanya nanti teman, wah hostingnya murah nih, cuma 100.000 per tahun, wah itu bahaya. Kita lihat dulu faktor-faktor lainnya. Jadi kalau kita bisa analogikan bahwasanya hosting ini seperti bagaimana kita menyewa suatu ruko. Jika lokasinya bagus, fasilitasnya lengkap, pelanggan akan lebih nyaman berkunjung. Tapi kalau sering mati listrik, kemudian tutup secara mendadak, kemudian ada pelanggan yang pasti pelanggan akan kecewa. Tiba-tiba wah stand out RTO, wah nggak bisa diakses websitenya. Nah itu juga membuat pelanggan itu kecewa. Yang terakhir adalah bagaimana kita harus memahami pembayaran kita bisnisnya seperti apa. Ada yang namanya konsep e-payment ya. E-payment adalah sistem yang menyediakan pembayaran jasa barang yang dilakukan dengan menggunakan internet. Kalau di Indonesia sudah ada QRIS ya, ada virtual account, kemudian ada wallet ya. Nah, kalau kita lihat di dalam proses e-payment itu ada yang namanya issuer. Itu adalah bank,
kemudian ada konsumen, penjual, ada regulator. Regulator ini adalah bagaimana yang mengkontrol peraturannya, berarti pemerintah. Biasanya lewat mana? Lewat Komdigi kalau pembayaran itu dilakukan secara digital. Kemudian yang paling sederhana untuk menganalogikan ya, ada 4 pihak. Ada bank, itu berarti yang menyiapkan meja makan, konsumen untuk yang memesan, si penjual yang menyajikan, kemudian pemerintah yang membuat aturannya. Seperti itu ya. Nah, manfaatnya apa sih kalau kita bicara dengan layanan e-payment itu sendiri? Jadi e-payment ini adalah memberikan kemudahan transaksi, efisiensi waktu, peningkatan keamanan, dan pengalaman yang lebih baik. Bayangkan kalau teman-teman misalnya setiap transaksi online-nya itu harus dilakukan secara tunai. Wah, pasti ribet. Kita harus ketemu pelanggan, kita harus menyediakan kembalian, kita harus mempersiapkan penyimpanan. Wah, ribet. Tapi kalau yang dilakukan prosesnya masih menggunakan tunai, pasti transaksinya lambat. Ya, makanya e-payment itu hadir menjadi komponen yang penting di dalam proses e-bisnis kita yang modern. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana sekarang di beberapa marketplace yang sudah bisa membayar dengan QRIS. QRIS-nya bisa di-download, kemudian kita bisa bayar secara mandiri. Ini adalah salah satu kebutuhan ya, yang pembayarannya hanya beberapa detik selesai, finish. Dibandingkan dulu teman-teman. Dulu itu ketika saya belanja dulu teman-teman pernah lihat Bukalapak lah. Mereka itu transfernya ke nomor rekening yang berbeda-beda. Kemudian setiap transaksinya itu ada kode unik yang disematkan di nominal pembayaran. Misalnya harga barangnya 3.000, berarti kita harus transfernya 3.112. 112 adalah kode. Nah, beda sekarang, sudah berubah zamannya. Sekarang sudah bisa mengakomodasi secara langsung dan nominalnya bisa dicek secara real time. Ya, itu yang harus kita perhatikan ya. Kemudian ada electronic banking, ada stored value system ya. Kemudian ini contohnya yang bisa kita lihat. Ini adalah model-model e-payment, e-wallet seperti misalnya ada ShopeePay, kemudian ada GoPay, itu adalah e-wallet Dana. Kemudian DigiCash, uang digital yang dibeli dari bank penerbit ya, misalnya dari layanan bank apa. Kemudian ada cek elektronik, First Virtual, Bitcoin, e-gold, PayPal, dan Smart Card Business yang bisa mengakomodasi itu, e-money misalnya, seperti itu. Ada yang namanya payment gateway. Apa itu payment gateway? Payment gateway itu adalah teknologi yang menghubungkan pembeli, penjual, dan lembaga keuangan agar transaksi itu bisa berjalan secara otomatis. Ternyata di back end-nya, di belakangnya yang namanya e-payment itu adalah ada yang namanya perusahaan payment gateway yang menghubungkan pembeli, penjual, dan lembaga keuangan. Nah, ketika kita membayar menggunakan kartu kredit atau QRIS, sebenarnya payment gateway ini yang bekerja. Bagaimana dia memproses, bagaimana dia memverifikasi si transaksi tersebut. Contoh payment gateway di Indonesia ada Doku, ada Midtrans, ada Zendit, iPaymo, dan masih banyak lagi. Dan setiap marketplace pasti memiliki atau membeli layanan e-payment yang berbeda-beda untuk membangun sistem pembayaran yang tersendiri. Kemudian aspek yang terakhir adalah bagaimana kita melihat keamanan komputernya itu sendiri. Jadi dalam e-bisnis ini yang harus kita perhatikan adalah ada 6 aspek yang utama. Autentifikasi, verifikasi user dan password saat login, integrity, informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemiliknya. Non-repudiation, itu adalah pengirim tidak bisa menyangkal telah melakukan transaksi. Kemudian confident, artinya data pribadi itu harus mutlak dijaga. Kemudian ketersediaan, availability, kemudian access control. Ini 6 aspek yang harus kita jaga. Jika ke-6 aspek ini tidak dijaga, data pelanggan bisa dicuri, kemudian ada manipulasi. Ini dapat menyebabkan kerugian secara finansial
dan akhirnya menghilangkan kepercayaan ke pelanggan. Sebagai contoh, ketika kita melakukan login username dan password, sistem sedang melakukan proses authentication untuk memastikan benar nggak sih dia bisa mengakses dari sistem kita, e-business kita. Nah, ini adalah ancaman yang paling umum. Jadi ada beberapa ancaman yang sering terjadi di dalam e-business. Ada yang namanya pencurian data, kemudian ada yang namanya penyadapan informasi, ada akses yang tidak ses, ada yang namanya penipuan digital. Untuk mengatasinya, teman-teman harus menggunakan teknologi seperti enkripsi, firewall, autentifikasi. Nah, 3 komponen ini, enkripsi, firewall, autentifikasi, itu menjadi fondasi yang utama ketika kita membicarakan keamanan sistem. Yang paling sederhana, enkripsi itu adalah amplop yang mengunci surat. Autentifikasi adalah satpamnya yang meriksa identitasnya. Firewall adalah pagar yang melindungi toko kita dari orang asing. Itu yang harus kita perhatikan, adalah solusi di dalam keamanannya. Ya. Terakhir, ini adalah kesimpulannya. Berarti pada pertemuan kali ini kita sudah melengkapi bagaimana cara membangun sebuah sistem e-business. Mulai dari bagaimana kita membangun server lokal, memilih konten manajemen sistemnya, menginstal sistemnya, kemudian melakukan evaluasi, kemudian kita mempromosikan produk, mengonlinekan website kita dengan hosting dan domain, kemudian bagaimana kita memahami pembayaran, e-payment. Jadi teman-teman, intinya adalah ya, kalau kita membicarakan yang namanya e-business, itu tidak hanya dari kesiapan produknya, tapi bagaimana kita membuat semua infrastruktur bisnis kita itu lengkap dari segi teknologi, promosi, pembayaran, dan kesiapan untuk keamanan datanya. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, pertanyaannya adalah, sebelum menutup kelas ini, jika teman-teman diminta untuk membuka toko online untuk UMKM, langkah mana yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu dan kenapa? Baik, teman-teman, itu saja dan terima kasih yang sudah hadir selama 13 pertemuan ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran bagaimana sebuah sistem e-business itu dibangun dari awal hingga siap digunakan oleh pelanggan. Nah, pada pertemuan berikutnya ada tugas yang harus teman-teman kerjakan secara mandiri. Nanti tugasnya saya akan kirimkan di WhatsApp group, kemudian diupload di pertemuan ke-15 ya. Teman-teman menganalisis suatu konsep e-business ya, yang akan teman-teman kerjakan laporan atau makalahnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.